Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, saya mewakili tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu tentang obat yang dikonsumsi secara sublingual atau dalam bahasa umumnya itu adalah dikonsumsinya di bawah lidah. Nah, mungkin teman-teman semua baru mendengar ataupun ada yang sudah mendengar, tapi kita akan review lagi apa sih obat yang dikonsumsi di bawah lidah itu dan seperti apa serta jenisnya apa saja. Kita langsung saja bahas videonya berikut ini. Sebelum kita mengetahui obat-obatannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian apa sih itu obat sublingual atau obat yang dikonsumsi di bawah lidah. Obat sublingual ataupun obat yang dikonsumsi di bawah lidah yaitu obat yang larut ataupun pecah ketika dia ada di rongga mulut. Nah, jadi si obat ini ketika disimpan di bawah lidah khususnya, maka dia akan bersenyawa dengan enzim ataupun air liur yang ada di bawah lidah ini, dan dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah, sehingga untuk obat sublingual ini dia akan mendapatkan efek yang sangat cepat. Nah, jadi untuk obat sublingual ini dia prosesnya metabolismenya itu tidak melalui lambung ataupun hati, tapi dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, itu dia untuk pengertiannya. Kemudian yang berikutnya untuk obat-obatan, biasanya jenis obat sublingual itu yang paling sering digunakan di masyarakat adalah obat jantung seperti nitroglycerin ataupun verapamil. Adapun obat-obat yang lain seperti jenis opiat, kemudian jenis obat enzimatik, dan juga ada obat-obatan jiwa yang khusus diminum di bawah lidah. Selain itu ada vitamin dan juga mineral, serta ada obat dengan golongan barbutirat. Kemudian apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sebelum ataupun sedang mengkonsumsi obat sublingual tersebut? Yang pertama adalah untuk posisi. Ketika mengkonsumsi obat sublingual, baiknya posisinya itu adalah duduk tegak. Mengapa demikian? Karena dengan posisi duduk tegak, maka ini mengurangi resiko si obat sublingual ini dia akan berpindah tempat ataupun tertelan. Berbeda ketika kita mengkonsumsi obat sublingual ini dengan cara tidur terlentang, maka kemungkinan itu akan ada si pecahan-pecahan obat yang akan tertelan oleh kita. Kemudian yang kedua, jangan makan dan juga minum sampai obat itu terlarut. Mengapa demikian? Karena ketika makan ataupun minum itu dikhawatirkan si obat yang disimpan di bawah lidah itu akan tertelan. Dan apabila si obat sublingual ini sudah masuk ke sistem pencernaan, maka efektivitas obat tersebut itu tidak seperti yang diharapkan, atau bisa saja menjadi dosisnya berkurang dikarenakan mungkin bisa hancur oleh asam lambung atau proses metabolisme di hati. Kemudian yang ketiga, sebelum minum obat sublingual itu sebaiknya 1 jam jangan merokok, khususnya ini untuk para perokok. Jadi sebelum minum obat sublingual itu jangan merokok minimal 1 jam. Apa alasannya? Karena pada kasus pasien yang meminum obat sublingual dia merokok, itu akan menyebabkan si pembuluh darahnya itu akan mengecil, sehingga ketika si obat sublingual itu dikonsumsi, maka dia penyerapannya itu akan lama. Sedangkan pada obat-obatan jantung, khususnya pada pasien jantung, biasanya dokter mengharapkan agar efek si obat tersebut segera dirasakan oleh pasien jantung. Yang berikutnya adalah pertahankan posisi obat di bawah lidah. Hal ini untuk menjaga efektivitasan si obat tersebut itu tetap terjaga. Kemudian timbul pertanyaan,
untuk penggunaan obat sublingual ini ataupun obat yang dikonsumsi di bawah lidah, apakah perlu makan dulu ataukah puasa? Nah, untuk penggunaan obat sublingual ini tidak ada anjuran harus makan dulu ataupun puasa dulu. Namun yang dianjurkan pada penggunaan obat sublingual ini ketika dikonsumsi, maka bagusnya itu jangan makan dan juga minum. Hal ini untuk apa? Untuk mencegah si obat tersebut tertelan ataupun pecahan unsur-unsur si obat tersebut dia tertelan dan masuk ke lambung. Jadi tidak ada istilahnya aturan khusus bahwa untuk penggunaan obat sublingual ini harus makan dulu ataukah harus puasa dulu. Itu tidak ada aturan mutlaknya. Ya, itu dia informasi kesehatan tentang obat yang dikonsumsi di bawah lidah ataupun obat sublingual. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, tetap dukung kami dan support kami untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman semua di media sosial agar bermanfaat juga bagi orang lain. Itu dia yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.